Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini khusus saya buat untuk adik-adik mahasiswa. Pada konten ini saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik mahasiswa Anda tidak perlu khawatir dengan diberlakukannya aturan uji similarity terhadap karya tulis ilmiah yang kalian buat atau skripsi yang kalian hasilkan. Bahkan di kampus-kampus tertentu ini sudah menjadi aturan, di mana jika Anda ingin ujian proposal, ujian hasil, proposal Anda maupun skripsi Anda itu sudah bebas plagiat atau terlepas daripada indikasi-indikasi plagiarisme. Nah, kenapa saya katakan Anda tidak perlu khawatir? Sebelumnya gini, karena hasil pengamatan saya ternyata tidak sedikit dari mereka yang merasa terkendala dengan aturan ini. Mereka merasa dipersulit, mereka merasa aturannya membuat mereka akan terhambat nantinya pada proses penyelesaian studi akhir. Ini pemikiran singkat Anda. Padahal aturan ini saya pikir sudah sangat bagus dan sangat baik sekali untuk kesehatan akademik dan bahkan untuk kebaikan diri Anda sendiri. Coba bayangkan saja bila mana tidak ada uji similarity terhadap karya tulis ilmiah yang Anda hasilkan, dan bisa jadi di kemudian hari, tanpa Anda mengecek di kemudian hari, misalnya ada orang yang merasa keberatan, ada yang merasa tidak terima karena karya tulis ilmiahnya dikopas dengan begitu saja oleh Anda, dan Anda dituntut kalau berdasarkan undang-undang ya kurang lebih sekitar 200 juta atau 4 tahun penjara. Pilih mana coba? Itu kalau misalnya Anda terbukti melakukan tindakan plagiarisme. Dan upaya yang dilakukan kampus saya pikir sudah sangat bagus sekali ya. Selain menjaga originalitas karya tulis Anda, juga akan menghindari Anda dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Saya menganggap itu tidak bermoral, karena yang namanya tindakan plagiat ya bahasa kasarnya adalah tindakan mencuri ide, melanggar hak cipta. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana memproteksi hak atas kekayaan intelektual orang lain dan bahkan hal kekayaan intelektual Anda sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus adik-adik mahasiswa lakukan supaya artikelnya, proposalnya, skripsinya itu terhindar atau terbebas dari indikasi plagiat? Nah, bagi yang penasaran video ini, pokoknya Anda harus tonton sampai selesai. Saya akan sampaikan tipsnya. Saya ngomong ini bukan tanpa alasan dan bukan tanpa pengalaman. Nah, saya sudah bergelut atau sudah paham tentang Turnitin itu sejak tahun 2019. Dan sampai sekarang saya masih punya akun karena dipercayakan oleh kampus untuk mengelola dan menggunakan Turnitin sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan supaya tulisannya itu tidak termasuk melakukan tindakan plagiarisme. Di antaranya, yang pertama, memang betul dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah, apakah itu proposal, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, kita butuh referensi. Karena itu akan menguat argumentasi kita, akan memperkuat apa saja yang kita muat dalam artikel kita itu. Dan semakin banyak referensi, maka tulisan kita akan semakin berkualitas. Memang betul kita butuh referensi. Akan tetapi harus dipastikan ketika Anda menggunakan referensi, misalnya Anda melakukan pengutipan, jangan sampai lupa Anda menyebutkan sumbernya. Nah, kan ada dua kemungkinan, bisa jadi kita lupa menulis atau memang sengaja tidak dituliskan sumbernya, tidak ada catatan kakinya atau footnote-nya, supaya seolah-olah itu ada tulisan kita. Nah, harus hati-hati dengan ini ya. Tindakan ini yang biasanya banyak terjadi. Saya tidak tahu mereka sengaja. Yang pasti kalau Anda mengutip tulisan orang dan tidak menyebutkan sumbernya, maka termasuk tindakan plagiarisme. Dan aplikasi seperti Turnitin ya sudah pasti akan mendeteksi yang seperti itu. Karena database pengecekan mereka ya database yang sudah yang semuanya itu sudah di-online-kan. Seperti artikel jurnal yang telah terpublish di OJS, yang telah diterbitkan di repositori. Nah, itu yang pertama, pastikan ketika Anda mengutip, jangan pernah lupa untuk menyebutkan sumbernya.
Yang kedua, ini kaitannya dengan pemahaman kalian tentang cara maupun teknik mengutip. Tidak sedikit dari mahasiswa saya juga ternyata mereka masih keliru atau mungkin pura-pura tidak tahu tentang aturan mengutip. Nah, mengutip itu sederhana saja, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Nah, tidak langsung ini biasanya dengan teknik paraphrase. Kutipan langsung pun terbagi dua. Ada kutipan langsung yang pendek, ada yang panjang. Nah, kedua ini, yang pendek dan panjang ini penulisannya pun berbeda. Saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Nah, Anda harus perhatikan, jangan sampai gara-gara salah dalam teknik pengutipan, lantas kemudian Anda terjebak dalam tindakan terindikasi melakukan plagiarisme. Sedikit saya jelaskan biar Anda paham. Nah, kalau kutipan langsung yang pendek itu, ya namanya kutipan langsung, kita mengcopy paste ide ataupun artikel proposal hasil penelitian orang lain itu secara mentah-mentah, tanpa menambah, tanpa mengurangi kalimatnya, dan tanpa menggunakan bahasa lain. Pokoknya kita melakukan copy paste, dan banyaknya itu tidak lebih dari 4 baris. Itu kutipan langsung yang pendek. Nah, kalau yang kita kutip, kita copy paste hanya 4 baris, maka kita bisa menuliskannya terinternalisasi dalam teks utama. Nah, kalau misalnya teks utamanya 2 paragraf, maka kutipan itu 2 paragraf juga. Dan jangan lupa sebelum dan setelah kalimat menggunakan tanda petik. Nah, kalau bahasa Turnitin itu disebut dengan quotes. Nah, kita melakukan kutipan langsung menggunakan tanda petik, dan di akhir kalimat jangan lupa untuk menyebutkan sumber. Nah, tekniknya mau menggunakan footnote, endnote, innote, terserah. Tergantung kebijakan masing-masing kampus. Ya, saya pikir punya kebijakan tentang teknis penulisan catatan kakinya sendiri. Sementara kutipan langsung yang panjang itu, bila mana Anda mengutip lebih dari 4 baris, maka dia harus terpisah dari teks utama menggunakan 1 paragraf, kemudian tetap menggunakan tanda petik. Nah, karena dia kutipan langsung. Kalau bahasa Turnitinya tadi saya bilang itu adalah quotes, dan jangan lupa tetap menyebutkan sumbernya. Tips selanjutnya adalah, ini kaitannya dengan mengutip, kemudian jangan lupa menyebutkan sumber. Selanjutnya adalah jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung. Nah, kalau semakin banyak kutipan langsung yang Anda gunakan, tentunya potensi similaritasnya akan tinggi. Kecuali kalau tekniknya sudah betul. Yang saya katakan tadi, kalau kutipan langsung pendek, menggunakan tanda petik. Nah, sementara kutipan tidak langsung itu adalah justru kebalikan daripada kutipan langsung. Kalau kutipan langsung kita tidak boleh menambah, mengurangi, dan merubah bahasanya. Sementara kutipan tidak langsung, nah kita membaca misalnya 1-2 halaman buku, kemudian kita membahasakan ulang, kita meminjam idenya, tapi kita tuliskan dengan bahasa kita sendiri. Kita bisa menggunakan teknik paraphrase. Ingat, teknik paraphrase beda dengan sekedar mengganti padanan kata. Kalau sekedar mengganti padanan kata saya kurang setuju. Nah, sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk paraphrase, tapi kalau sekedar mengganti padanan kata, saya pikir itu hanya cara saja untuk terhindar. Nah, sementara yang dimaksud dengan kutipan langsung adalah Anda membahasakan sendiri tanpa perlu mengganti padanan kata. Kalau Anda pandai membahasakan sendiri apa yang Anda baca, maka itu yang tepat bagi saya. Nah, jadi jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung, ya sesekali gunakan teknik paraphrase ataupun kutipan tidak langsung, di mana Anda membaca 1 halaman, kemudian Anda menuliskan ulang ide yang Anda baca itu dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, tanpa melebih-lebihkan, mengurangi ide daripada apa yang Anda kutip tersebut. Selanjutnya apalagi? Ya, jangan lupa supaya Anda bisa terkontrol referensinya. Ini membantu juga dalam hal terhindar dari tindakan plagiarisme. Gunakan tools manajemen referensi. Di sini saya merekomendasikan Anda untuk menggunakan Mendeley. Mendeley ini bagus, memudahkan kita dalam mengutip. Kalau Anda sudah menggunakan Mendeley, maka Anda tidak perlu khawatir cara mengutip Anda salah, Anda tidak perlu khawatir cara menulis footnote-nya, dan Anda tidak perlu repot-repot menuliskan bibliografi atau daftar pustakanya, karena di Mendeley itu satset, tinggal klik footnote-nya ada, tinggal klik daftar pustakanya langsung tertulis sistematis, tidak perlu dibolak-balik dan lain sebagainya. Nah,
Terakhir adalah dalam penggunaan referensi, misalnya Anda menulis proposal ataupun artikel, idealnya 70-30. Referensinya 30%, 70% adalah idenya. Jangan dibalik, jangan kemudian referensinya 70%, semuanya referensi, jadi seolah-olah Anda memutilasi karya orang, kemudian diramu menjadi sebuah artikel maupun proposal. Nah, idealnya referensinya 30% dan 70% itu adalah ide jikalau itu hasil penelitian ataupun artikel. Kalau ada pertanyaan adik-adik mahasiswa, boleh diramaikan komentar di konten saya kali ini. Saya hanya berbicara di sini. Kalau ada pertanyaan silakan, ada request misalnya mau buat tutorial apa lagi, silakan komentar di kolom komentar di bawah ini. Sebelum saya akhiri, terima kasih sudah mampir di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Tentunya saya secara pribadi akan berterima kasih jikalau adik-adik sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.